salah satu organisasi yang apa ya, aku merasakan kayak tumbuh dari dalam hati gitu tuh ya KMI itu sendiri. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KMN Talks bersama aku Nadia. Dan sekarang aku udah ada dua narasumber hebat kita. Ada Bang Ipul dan Mas Munir. Halo Bang Ipul. Halo Nadia. Halo Mas Munir. Halo juga Kak Nadia. Gimana nih kondisinya sekarang? Kabarnya sekarang sehat? Kondisinya sehat dan alhamdulillah selalu sehat seperti itu. Ya Bang Ipul gimana nih? Sama, insya Allah tetap sehat ya sampai nanti akhir Ramadan dan ya harus sehat terus sih. Amin amin, insya Allah ya. Dan mungkin ini ya karena berhubung kita tuh udah mau menuju Lebaran, terus apalagi kita juga masih kuliah. Kemudian juga habis UTS juga. Nah, mungkin dari Mas Munir dan Bang Ipul nih kegiatan selama Ramadan ini apa sih gitu? Selain di masjid gitu, mungkin kuliahnya gimana gitu. Oke. Mungkin dari aku dulu ya Mun. Nah, kalau dari aku sendiri saat ini kan lagi magang, kebetulan ya magang wajib dari prodi. Jadi udah dari Januari sampai besok tanggal 5 Mei baru selesai. Jadi ini pun besok baru cuti itu tanggal 19 gitu. 20 baru libur, hamin 1 hamin 2 lebaran lah kayak gitu. Mas Munir nih Oh langsung ya, aja. kalau aku sendiri sih sebenarnya hampir sama ya. Tapi bedanya kalau Bang Ipul kan udah mahasiswa semester tua ya. Kita harus menghormati Bang Ipul gitu kan ya. Nah, kalau di sini aku sih mungkin masih sama kayak teman-teman yang 1, 2, atau 3 tahun di apa ya perkuliahannya gitu ya. Ada UTS yang mungkin kalau teman-teman agro yang relate ya kayak mungkin karena dia juga temen agro juga ya. Iya bener banget, Nah, masih ini ada kan laprak gitu gak sih? ada laprak, ada akhir-akhir pasti ada yang mungkin ada yang ngejar responsi juga. Iya sama-sama. Nah, itu kan mungkin kesibukannya di itu sih di selama perkuliahan. Terus selain itu juga ikut meramaikan apa namanya RBM juga ya kan. Iya. Kalau di Mardiah kan ada apa Ramadan Berkah Mardiah. Nah, itu kan juga kita dari teman-teman KMNU juga ikut meramaikan di situ seperti itu. Keren banget, parah keren banget. Oh ya tadi kan aku sempet spill sedikit nih, ada Mas Munir dan Bang Ipul. Mungkin tadi kan belum perkenalan nih. Nah mungkin bisa dong perkenalan dulu dari prodi apa, fakultas apa, angkatan berapa, asalnya dari mana? Dari Mas Munir? Oke, aku sendiri namaku Misbahul Munir. Aku dari prodi Fakultas Peternakan, prodinya itu Ilmu Industri Peternakan. Nah, ini kan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ya, kalau di Fakultas Peternakan itu prodinya cuma satu. Mungkin kayak di FH, kayak di Psikologi, Filsafat itu cuma satu prodi lah gitu. Jadi cuma satu fakultas, satu prodi. Terus aku asalnya dari Magetan, Magetan itu Jawa Timur. Jawa Timur tapi paling barat ya. Udah berbatasan Jawa sama Jawa Tengah. Jadi kalau orang-orang bilang tuh kayak apa ya? Masih mencakup kayak Solo gitu ya. Kayak tata bahasa ataupun perilaku itu bisa masih ikutnya Solo, bukan yang Jawa Timuran yang kasar-kasar gitu enggak. Jadi aku masih sopan santun kok, Kak. Berarti nggak ada cak-cak. Enggak ada yang cak-cak gitu, enggak ada. Oke. Mungkin dari Bang Ipul? Oke, perkenalkan nama aku Ahmad Saiful Mujib. Teman-teman bisa panggil ya Saiful atau Ipul. Aku dari Fakultas Sekolah Vokasi dari Departemen Ekonomika dan Bisnis. Program studinya Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin ini masuknya vokasi timur ya. Jadi ada vokasi barat, vokasi timur. Nah, kebetulan kalau yang departemenku ini masuknya vokasi timur. Itu yang selatannya Maskam. Ya, itu kalau teman-teman tahu. Aku kebetulan ya semester tua ya, angkatan 2019 nih, insya Allah lagi fokus buat tugas akhir dan ya semoga dilancarkan, amin. Amin banget. Oh ya, aku aslinya dari Wonosobo, ya kurang lebih sekitar 3 jam lah dari Jogja kayak gitu. Wah, deket ya, berarti besok kalau mudik tinggal Deket banget, meluncat 3 gitu. jam. Ya. Ya, oke guys, jadi kan tadi beliau ini kan udah perkenalan dan aku mau ngasih FYI juga kalau misalkan kalau ternyata Mas Munir itu merupakan Ketua Umum KMN UGM 2022-2023. Dan Bang Ipul itu juga ketua tiga KMN UGM. Dan jadi ketua 3 itu merupakan salah satu divisi yang geraknya di kajian dan dakwah ya.
Nah, mungkin dari periodenya Mas Munir ini kan yang saya tahu kan namanya Super Galaktik ya. Nah, terus dari periode-periode sebelumnya itu juga namanya kayak super super super. Kenapa sih harus nama super? Kenapa nggak ada kata lain gitu? Dan fun fact dari kata Super Galaktik itu apa? Oke, mungkin aku izin menjawab dulu ya Bang Pul ya. Nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahin Bang Pul. Soalnya kan yang bidang apa ya, lebih menguasai terkait dengan kajian-kajian filosofi dan sebagainya itu bagiannya Bang Ipul gitu. Waduh. Kalau dulu aku dari ketua satu bidang kaderisasi, jadi nggak terlalu begitu familiar dengan hal-hal itu. Jadi yang jelas eh, nama-nama super terus diakhiri dengan kata-kata lain kayak mungkin kalau tahun ini super galaktik terus yang sebelumnya itu ada super kosmik itu dimulai pada tahun kalau kisaran tahun 2013 yang waktu itu ketua umumnya itu ada namanya Mas Ferdi Asmal Fahrani kalau teman-teman tahu ya yang sempat apa ya sering main ke sekre mungkin tahu lah ya Mas Ferdi. Nah itu dia menginisiasi kayak biar rapi aja jadi kayak selama tahun kepengurusan terus setelahnya itu ada istilah yang ini menjadi ciri khas atau identitas dari KMN UGM gitu loh. Nah, ini jadi istilahnya super gitu. Terus nanti untuk akhirannya setelah kata-kata super itu nanti ada kata-kata kayak supernova, super galaktik, super pilik gitu-gitu. Terus mungkin ini fun fact juga ya Kak Nadia dan juga teman-teman kalau teman-teman ngeh atau tahu terkait dengan logo, mungkin kan kalau organisasi-organisasi lain yang di KMNU mungkin ya KMNU lain, univ-univ lain itu di logo brandingnya teman-teman KMNU lain itu ya lambangnya gitu. Tapi kalau di kita itu enggak, itu ada kayak mungkin teman-teman kalau bisa lihat lah di Instagram kita itu ada kayak semacam wajah gitu ya, Mbah Jenggot kalau Mbah Jenggot ya kalau teman-teman pernah ngeh itu kayak Mbah Jenggot ya itu kalau itu apa ya diadakan ataupun dibuat juga itu pada tahun 2013 itu juga ketika ada Berarti awalan mulainya itu super-super super itu dan itu namanya sipilik tapi kalau sifilik tapi aku juga nggak tahu itu filosofinya kayak gimana mungkin teman-teman bisa scroll aja lah di Instagramnya seperti itu. Oke. Nah ini mungkin terkait dengan apa ya sejarahnya bagaimana ada kata-kata super di masing-masing kepengurusan gitu. Mungkin kalau istilah dari galaktik itu sendiri mungkin Bang Ipul ya yang lebih tahu. Monggo. Gimana nih Bang? Oke, sedikit menambahkan ya. Jadi betul yang disampaikan Kak Nadia tadi terkait nama kabinet untuk Kemenlu Game periode 2022-2023 ya. Itu namanya Super Galaktik gitu. Kenapa namanya Super Galaktik gitu ya? Ya memang dulu sebenarnya kan dari Mas Munir kan mungkin lebih mengadakan kayak sayembara gitu ya. Siapa nih yang mau mengusulkan nama-nama unik gitu ya untuk dijadikan nama kabinet di Kemenlu kayak gitu. Nah akhirnya aku masih ingat dulu tuh mungkin nanti kalau dengerin ya namanya Mas Oki. Nah Mas Oki yang ngusulin gitu kan, ngusulin ke aku gitu. Gimana kalau namanya Super Galaktik gitu? Kok galaktik kenapa tuh gitu? Galaktik mungkin itu kayak apa ya kata bahasa Latin itu galaksi ya. Galaktika itu artinya kalau nggak salah ya nanti kalau salah dikoreksi nggak apa-apa. Itu luar biasa, dahsyat kayak gitu. Nah harapannya filosofinya kabinet KMN UGM periode 2022-2023 di bawah naungannya Mas Munir ini bisa memberikan impact ya, bisa memberikan gebrakan yang menarik, yang luar biasa dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan juga begitu, baik itu untuk anggota maupun untuk umum kayak gitu. Karena memang KMN UGM sendiri kan terbuka ya, setiap kegiatan-kegiatan rutinnya itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk anggota KMN itu sendiri, seperti itu kurang lebih. Semata banget. Tadi kan sempat dengar-dengar dari kata super galaktik itu kan ada kata luar biasa, terus harapannya juga bisa memberikan impact yang baik buat anggota-anggotanya gitu. Nah dari Mas Munir dan Bang Ipul sendiri, kira-kira dalam satu periode terakhir ini itu apa sih yang kalian dapatkan dan kenapa masih mau stay di sini gitu? Jadi KMNU gitu. Iya. Boleh dulu mungkin. Boleh. Oke, aku dulu mungkin ya. Kenapa masih stay ya di KMNU? Aku nggak tahu kenapa ya. Ini aku mungkin sedikit cerita ya. Kenapa masih stay di KMNU? Entah kenapa salah satu organisasi yang
apa ya, aku merasakan kayak tumbuh dari dalam hati gitu tuh ya KMN itu sendiri gitu. Mungkin di luar sana ya aku juga ikut beberapa organisasi ya, ada BEM, ada di tingkat fakultas, di tingkat departemen, tapi nggak tahu kenapa eh, ada rasa ingin kembali terus gitu loh di KMN UGM sendiri gitu. Nah, di sini aku kemudian menyadari bahwa KMNU sebagai organisasi ekstra kampus ya, yang apa namanya, teman-teman mungkin tahu juga kita sama-sama dari Nahdliyin ya, dari NU. Di situ kemudian tumbuh bahwa kita ada satu perasaan yang sama sebagai sama-sama NU, sama-sama pengen gitu ya, kalau orang Jawa bilang nguri-nguri gitu, atau menghidupkan tradisi ke-NU-an begitu, khususnya di UGM sendiri gitu. Karena dulu ketika awal-awal masuk kuliah, ini aku curhat nggak apa-apa ya. Awal-awal kuliah itu sempat ini culture shock gitu ya, melihat lingkungan, melihat sosial di Jogja yang cukup berbeda gitu dengan di desa, terutama di tempat tinggalku dulu. Dan ya ini nggak menutup kemungkinan ya, karena memang di Jogja di mana tempat kegiatan akademik yang luar biasa, beragam budaya, beragam paham itu muncul, sehingga di sini aku di awal-awal kuliah sempat melihat kok lingkungan NU nggak kelihatan gitu. Nah, akhirnya aku baru join KMN itu di tahun kedua ya. Tahun kedua sempat tahu kebetulan ada kakak tingkat yang ikut KMNU dan akhirnya join juga. Nah, dulu kebetulan aku kan angkatan on ini ya, Covid ya, bareng Munir juga ya. Pas Covid, jadi dulu setiap kegiatan Aulia 1, Aulia 2 itu full online semuanya kayak gitu. Nah, tapi di situ juga menariknya, kalau kalau nggak salah dulu angkatan 2020 ya itu menjadi angkatan terbanyak ya yang pendaftar kalau nggak salah gitu. Ya tapi memang saat ini juga mereteli gitu, nggak bisa stay banyak juga kayak gitu. Nah, disitulah yang kemudian aku pikir ada tumbuh dari niat gitu loh. Memang nggak tahu kenapa seneng aja gitu loh kalau ikut kegiatan di KMNU gitu, yasinan, tahlilan, ziarahan gitu. Aku kalau misal nggak ada tabrakan agenda apapun, aku usahakan untuk datang gitu loh buat yasinan, tahlilan, karena ya di situ apa ya, muncul kembali gitu loh, hidup tradisi-tradisi yang dari kecil ya di lingkungan NU kan ya, yasinan, tahlilan, ziarah kan hal yang biasa, yang hal yang umum gitu. Jadi biar tetap terjaga ke-NU-annya gitu ya. eh, Apa ya, aku ngelihat ini bukan bukan sekedar sebagai organisasi ya, tapi lebih kepada aku bilang rumah untuk kembali kayak gitu. Karena kalau hanya melihat KMNU sebagai organisasi sebatas organisasi, ya mungkin lah kita mau mau berkembang lebih jauh lagi ya, banyak organisasi di kampus terutama yang mungkin aku katakan, mohon maaf, lebih baik gitu loh kalau pingin berkembang benar-benar di organisasi gitu. Tapi memang ya organisasi jalan, tapi juga pengen ngabdi. Nah, ini kata kunci yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, mengabdi gitu loh. Karena kalau kita nggak, kalau di NU, buat di KMNU terutama, kalau kita nggak didasari niat ikhlas buat mengabdi, ya mungkin kita akan apa ya, kalau orang Jawa bilang apa ya, angkres-angkresan gitu, kayak males, kadang nggak semangat, naik turun semangatnya gitu loh. Nah, tentu tantangannya juga ini ya, lingkungan kami itu kan teman-teman berbeda-beda semua. Kenal sama teman-teman dari berbagai fakultas, dari berbagai prodi gitu. Akhirnya juga di situ apa namanya, kenal lebih jauh lagi, ya membaur juga. Nah, di situ keasikannya KMNU UGM itu ya tadi, orang-orangnya asik gitu loh, nggak membosankan gitu ya, ya guyonan, ya main, ya nggak bikin bosen lah, nggak bikin boring. Terutama buat teman-teman yang ayo coba sering-sering main ke Sekre gitu, ketemu sama orang-orang Sekre itu asik pol gitu. Itu Ya mungkin bener sih banget. dari aku, Mun. Ya, berarti seenggaknya yang dapat aku tarik dari Mas Ipul tuh, KMNU tuh bukan cuman sebuah organisasi tapi juga buat keluarga gitu. Wah, mantap banget. Dari Mas Munir gimana? Sepertinya udah banyak ya dari Bang Ipul ya. Mungkin ini Spill aja sih kecil lah. kalau dari aku, lebih kayak ke, kalau mungkin teman-teman apa ya, sempat baca apa ya, buku dengan judul apa ya, Walk to Remember, itu aku lupa penulisnya siapa, itu kayak mengatakan bahwa cinta itu kayak angin, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan gitu. Waduh, Nah, ini mantap, mungkin mantap, mantap. ini salah satu representasi dari KMN UGM gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman melihat kayak mungkin di UGM ini kan salah satu dari beberapa kampus sekuler ya. Kampus-kampus sekuler ya, bukan bukan kampus keagamaan gitu ya. Nah, ini kita perlu namanya lingkungan yang sebisa mungkin tetap menjaga
jati diri kita gitu Kak. Nah, ini mungkin salah satunya dengan cara kita berdinamika di KMNU gitu. Jadi kayak aku selalu menekankan ke teman-teman bahwa KMNU ini untuk menyokong atau mendukung akademik kalian semuanya. Kalau seumpamanya ini KMNU kok malah menghambat, ya udah kegiatan-kegiatan dipangkas aja ya. Nggak usah ada aja gitu. Jadi seumpama kegiatan-kegiatan ini malah menghambat, ya udah nggak usah ada aja seperti itu ya. Jadi kayak KMNU tuh ya senyaman itulah ya. Berarti bener-bener wow gitu ya. Oke, mungkin tadi sempat disinggung juga kalau misalkan UGM itu merupakan kampus yang sekuler. Nah, pertanyaan kali ini ngomongin perkembangan dalam sebuah organisasi nih akan bisa dilihat dari arah geraknya gimana, kemudian realitanya gimana, kesulitan dan dakwahnya gimana gitu. Nah, di KMNU sendiri itu terutama di periodenya Mas Munir ya, itu gimana sih gerak KMNU waktu periode saat ini tuh? Oke, kalau dari aku sendiri ya terkait dengan kepengurusan itu selama 1 tahun, mungkin kalau ini kan udah di akhir kepengurusan juga ya Bang Bul ya, udah mau demis, mungkin teman-teman yang mungkin saat ini nonton nanti persiapkan buat terkait dengan visi misi yang mungkin habis ini tayang nanti bakal ada terkait dengan serangkaian pencalonan ketua umum yang bakal menggantikan saya, seperti itu, bakal menggantikan Bang Ipul juga di ketua 3. Nah, kalau balik lagi terkait dengan struggle-nya gimana selama satu tahun periode kepengurusan ini, yang jelas nggak bisa dipungkiri terkait dengan transisi dari online ke offline Kak. Jadi kayak mungkin ini dirasakan dari semua organisasi. Jadi kayak nggak di KMNU aja. Jadi kayak organisasi ataupun komunitas, perkumpulan ataupun himpunan atau apapun itu merasakan ini. Jadi kayak teman-teman yang semula begitu aktif di kepengurusan ataupun terkait dengan koordinasi ketika online, tiba-tiba dari mereka merasakan kayak nggak nyaman gitu. Karena perkuliahan yang mulanya online terus di offline kan, terus dibarengin dengan harus menanggung semacam kayak menambah kegiatan-kegiatan yang dirasa dari organisasi yang mungkin malah membebani mereka semacam kayak belum bisa bagaimana sih cara mengatur waktu gitu loh. Jadi kayak mungkin ini salah satu mungkin contoh struggle dari yang mungkin dirasakan dari semua organisasi ya. Tapi yang jelas kalau di KMNU sendiri yang jelas aku dan Bang Ipul dan juga teman-teman yang lain tuh lebih menekankan kayak mungkin ini jadi salah satu fenomena atau ya mungkin bisa semacam kayak perlu kita hadapi bersama-sama. Tapi yang jelas tekankan bahwa rasa kekeluargaan kita itu harus selalu ada gitu Kak. Jadi kayak ya udah kita pendekatannya itu pendekatan secara kekeluargaan. Jadi kayak sering ngajak, kayak mungkin kalau teman-teman yang suka ngopi sering ngajak ngopi, ngobrol-ngobrol terkait dengan perkuliahannya gimana. Mungkin kalau terkait dengan relasi magang dan sebagainya, mungkin teman-teman yang udah ada terkait dengan relasi itu bisa memberikan saran ataupun mengarahkan kemana dan sebagainya. Mungkin itu mungkin salah satu upaya dari teman-teman untuk semacam kayak menjaga organisasi KMNU ini tetap eksis gitu Kak. Nah itu mungkin kalau dari aku lebih ke itu sih, mungkin terkait dengan arah gerak KMNU di kampus, Bang Ipul mungkin lebih paham lah ya. Monggo. Waduh. Siap nih. Oke, udah lengkap ya disampaikan Munir. Nah mungkin aku melihat struggle-nya KMNU ya dari sisi, kebetulan aku dari ketua 3 yaitu dari bidang kajian gitu. Nah sepanjang satu periode ini memang kegiatan-kegiatan bidang kajian yang ada di ketua 3 yang ada KMNU khususnya itu memang selama ini online kayak gitu. Online, baik ada beberapa program kerja ya, ada ngaji kitab itu setiap Jumat ya, setiap pekan itu masih online via Zoom. Kemudian ada kajian tematik itu juga masih online, ada kajian karimah atau kemusliman itu juga masih online, dan kemarin seminar nasional beberapa waktu yang lalu juga online. Jadi memang selama satu periode ini bidang kajian masih online semua kayak gitu. Nah cuma memang dalam persiapannya itu aku selalu mengusahakan untuk teman-teman tuh kita koordinasi secara secara langsung buat ketemu kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya tetap terjaga bondingnya gitu loh.
Karena kalau udah acaranya online, persiapannya online, aku ngerasa mungkin akan mengurangi rasa teman-teman buat memiliki satu acara ini gitu loh. Karena ya apalagi kan pasti teman-teman yang lain punya agenda masing-masing ya, ikut terlibat dengan berbagai kegiatan di akademik begitu. Makanya aku selalu mengusahakan gitu untuk teman-teman, ayo teman-teman kita coba usahakan ya sebulan sekali, seminggu sekali, atau mungkin koordinasi ketika ada acara itu coba diusahakan kita ketemu langsung, ketemu luring. Nah karena waktu itu kan kita juga transisi ya dari online ke offline, memang nggak mudah juga gitu untuk kita jadwalkan ketemu hari ini hari itu. Ya ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa datang juga kayak gitu. Makanya ya mau nggak mau, kalau aku dulu memang ini kesepakatan dulu siapa aja yang bisa datang, dan berapapun yang datang coba tetap diadakan kayak gitu supaya tetap jalan kayak gitu. Nah terkait komunikasi kembali lagi ya, di setiap organisasi mungkin itu jadi salah satu tantangan begitu ya. Nggak bisa aku nggak bisa me apa mengatur teman-teman juga kayak gitu ya, pasti teman-teman punya agendanya masing-masing begitu ya, itu perlu diwajari dan dimaklumi juga kalau aku kayak gitu. Selama yang aku tekankan adalah ke teman-teman adalah dalam kondisi apapun teman-teman, ketika ada satu informasi apapun itu tolong dikonfirmasi atau dikomunikasikan gitu, jangan hilang gitu. Itu yang pasti setiap organisasi pasti ngadepin itu semua, hilang-hilang itu yang aku rasain mungkin sakit gitu ya, kok di ghosting gitu. Nah itu alhamdulillah memang sejauh ini di ketua 3 ya, aku kurang tahu di biro ataupun ketua yang seperti apa. Kalau di ketua 3 sendiri memang cukup baik menurut aku ya, proker-proker jalan, koordinasi tetap jalan meskipun online. Bahkan ada teman-teman yang disambi magang di luar Jawa dan lain-lain, tetap koordinasi itu. Nah itu memang buah dari bagaimana di awal-awal kita selalu mengkoordinir mereka, membonding mereka ya. Bonding itu penting teman-teman gitu ya. Sekedar kita ketemu langsung, kumpul-kumpul, ngopi tadi kata murid, itu juga sebenarnya kalau untuk KMN itu penting gitu loh, supaya silaturahmi dan komunikasi itu tetap terjaga. Kadang ada teman-teman yang, loh aku belum pernah ketemu kok mau ngobrol gitu. Makanya ketemu dulu biar nanti nyambung, tahu orangnya mana sih gitu. Jadi secara nggak langsung kita terbangun tuh rasa kekeluargaannya, terbangun rasa komunikasinya. Di situ akhirnya lambat laun akhirnya juga akan akrab, akan ya harapannya kan nyaman juga di dalam organisasi ini kayak gitu. Mungkin itu sih aku melihat dari kegiatan-kegiatan yang khususnya di ketua 3 seperti itu. Betul banget, tapi sama juga sih, dulu aku juga waktu masuk kan juga masuk di masa transisi gitu. Awal-awalnya juga masih online, terus tiba-tiba offline tuh kayak waduh kok jadi kayak gini gitu. Kayak awalnya juga sama, masih agak mager, nggak ada yang kenal sama sekali karena belum ada satupun teman-teman yang aku kenal gitu. Tapi setelah mungkin tadi katanya diajak ngopi terus main ke Secret, jadi kenal semuanya, bahkan ya seru. Iya kan akhirnya kayak mau nggak mau jadi nyaman dengan sendirinya. Iya bener guys. Ada istilah Jawa kayak ini, witing tresno jalaran sekakulino. Iya ini ya Kak Nadia ini kayak mbahnya orang Jawa, bener-bener orang Jawa ya. Jawonyel. Jawonyel. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita lihat perkembangan bukan KMNU doang sebagai organisasi, cuman kita lihat di era zaman sekarang gitu kan, kita memasuki era disrupsi yang mana banyak sekali gerakan hijrah yang kurang relevan dengan nilai-nilai Islam. Nah, menurut kalian itu gimana nih? Kira-kira KMNU kedepannya itu bakalan gimana untuk menghadapi era-era seperti ini gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kayak era disrupsi ini ataupun lebih kayak bagaimana sih kita tetap kasarannya tetap menjaga Islam ini tetap rahmatan lil alamin ataupun tetap sesuai dengan jalurnya. Kalau di kita itu kan tetap menjaga marwah dari NKRI ya. Jadi kan NKRI itu benar-benar harga mati lah seperti itu. Jadi kayak mungkin ini menjadi salah satu semacam kayak kritikan ataupun pengingat buat kita semuanya. Dalam hal ini mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman NU ataupun teman-teman yang lain. Jadi kayak kita terlalu fokus kepada hal-hal yang sekiranya itu
besar gitu. Jadi kayak mungkin kita sedikit melupakan terkait dengan bagaimana dakwah-dakwah kita itu yang lebih kayak ke rentan, kayak lebih ke keseharian gitu, kayak bagaimana sih kita membawakan dakwah kita ataupun ajaran-ajaran yang sebenarnya Islam itu mudah banget loh gitu. Jadi kayak nggak harus banget kita, mungkin kan kalau teman-teman yang awam kan nggak dibandingkan teman-teman yang dari pesantren kan nggak relate ya, kayak duduk terus didampar kayak teman-teman tahu kan, terus ngaji kitab kan nggak tahu, terus harus apa istilahnya murotin itu ya, kayak ngartiin kitab gitu kan, nggak relate banget kan buat teman-teman. Mungkin salah satunya kayak di UGM mungkin lebih kayak ke membuat semacam kayak kajian-kajian yang pengemasannya itu nggak NU banget gitu, dan itu bener-bener bisa dipahamin oleh orang-orang awam gitu loh. Jadi kayak lebih kayak ke fikih toharoh kah ataupun fikih kewanitaan kah, yang ini pembawaannya itu lebih simple seperti itu ya. Itu mungkin menjadi salah satu kritikan, atau mungkin kedepannya saya rasa KMNU bakal lebih ke arah sana seperti itu sih Kak. Kalau dari aku mungkin itu. Berarti lebih kayak ke pengemasannya gimana biar bisa menarik gitu kan. Oke, Kak, mungkin menambahkan ya. Selama satu periode kemarin kan memang ini ya, dari Ketua 3 tuh pengen gitu ya mengadakan kajian rutin begitu langsung gitu di kampus ya, di Maskam, Salahuddin ataupun di Mardiyah gitu. Nah, tapi memang dengan berbagai pertimbangan dan kondisi akhirnya kita belum bisa masuk ke ruang-ruang itu, kita masih online kayak gitu. Nah, kedepannya memang aku berpikir gitu ya, membayangkan bahwa KMNU gitu, KMNU UGM itu punya daya juang ya, daya dakwah dan semangat untuk kita mewarnai kegiatan dakwah yang ada di kampus gitu, masuk ke fakultas, masuk ke kampus masjid-masjid yang ada di kampus itu lebih intens gitu ya, untuk mewarnai di sana. Kita akan bersanding dengan teman-teman lembaga dakwah fakultas, LDF, lembaga dakwah kampus ya, dan ya kita kolaborasi nggak masalah gitu. Kita kolaborasi, kita bekerja sama dengan teman-teman lembaga dakwah yang ada di kampus gitu, supaya kita harapkan bahwa kajian-kajian keilmuan yang orisinil tanda kutip ya, tapi tetap dikemas, tadi kata murid, dikemas dengan menyesuaikan ya karakter teman-teman muda sekarang yang mungkin kalau dibandingkan teman-teman yang di pondok pesantren kan nggak relate ya, harus fokus. Tapi kita coba kemas dengan kajian-kajian yang ringan, kemudian menarik, tapi tetap substantif. Topiknya substantif dan itu bisa dipahami. Dan aku sempat mengamati begitu ya, teman-teman, terutama aku sendiri ya, aku bukan dari kalangan pondok pesantren gitu, kebutuhan akan kajian-kajian yang dan memang itu mengulas tuntas tapi dengan tetap dikemas dengan menarik, asik, itu aku rasa masih kurang gitu. Itu yang aku harap bisa KMNU itu menghadirkan itu gitu, menghadirkan kajian-kajian yang mungkin background pesantren ya, kajian-kajian khas pesantren, tapi tetap dikemas dengan topik yang menarik, substantif, dan bisa lebih friendly mungkin ya dengan teman-teman muda yang kita menyasar umum gitu, nggak hanya kalangan NU itu sendiri, tapi ya berbagai lah saudara-saudara kita yang lain kayak gitu, supaya KMNU itu lebih dikenal di UGM itu sendiri gitu. Karena aku rasa sejauh ini KMNU membawa nama UGM, cuma ranah dakwahnya itu masih di luar gitu, masih tanda kutip kayak di luar ringnya UGM itu sendiri gitu loh, kayak belum benar-benar masuk di UGM, belum masuk ke ya mungkin aku kebetulan main Twitter, teman-teman main Twitter, ada teman-teman yang 1-2 yang nanya gitu, ada nggak sih yang organisasi buat kumpul NU gitu, ada nggak sih KMNU gitu kan. Nah, itu artinya KMNU itu memang belum sepenuhnya hadir di UGM itu sendiri gitu. Ini jadi tantangan bagaimana kemudian ya mungkin kalau IMM gitu ya, itu udah cukup bagus ya dalam perkembangannya gitu. Kita nggak masalah gitu. Kita kalau kata Pak Asnawi ya, dulu kita pernah sowan strategi dan taktis gitu, supaya kita nggak masalah ya teman-teman
KMNU tetap ikut di lembaga dakwah. Bagaimana kemudian mereka mengisi pos-pos strategis itu yang kemudian mengikut sertakan gitu, menghadirkan NU di dalamnya gitu. Nggak masalah juga kayak gitu. Sehingga ini yang jadi langkah strategis taktik yang kedepannya perlu dipertimbangkan, kedepannya perlu digali, perlu dirumuskan kembali supaya KMNU itu nggak hanya sebatas tahliyah tetap dijalankan, tetap sebagai rutinitas amaliyah khas NU sendiri, tapi kemudian bagaimana KMNU lebih dari itu, kita berupaya untuk benar-benar hadir di KMNU gitu, kita menyusuri, kita benar-benar menjaring orang-orang NU yang ada di UGM itu pasti banyak banget, cuma mereka nggak tahu gitu, mereka belum menemukan ada nggak sih organisasi memadai NU gitu. Mungkin kita tahu ada PMI, teman-teman PMI itu ke politik itu. Nah, kita ranah-ranah yang kultural, yang amaliyah ini yang aku rasa kedepannya perlu diintensifkan dan dimasifkan lagi sih untuk penyebaran di UGM itu sendiri khususnya kayak gitu. Mantap. Mungkin tambahan dari aku. Ya, mungkin dari statement Mas Bro dan Bang Ipul tadi bisa banget nih, bisa buat strategi di kepengurusan selanjutnya gitu kan, udah disepil tuh strateginya tuh apa gitu ya nggak sih? Ya betul banget. Oke, nah tadi kan udah di-spill juga nih ide-ide strategi-strategi apa yang sekiranya harus kita lakukan ke depannya gitu. Nah, harapan buat KMNU dan penerus selanjutnya itu, apalagi buat ini ya, kalau di KMNU kan ada yang namanya Munas KMNU. Nah, terus di NU sendiri juga ada yang namanya kayak konferensi NU. Nah, menurut kalian itu harapan dari kader-kader NU ya, terutama di KMNU sendiri itu gimana sih? Biar kita tuh juga bisa mempersiapkan fisik dan mental buat menghadapi itu semua gitu. Kira-kira apa? Oke, kalau mungkin dari aku dulu ya. Jadi kayak lebih kayak ke tadi terkait dengan nasional ataupun terkait dengan KMNU kedepannya bakal gimana, terus dinamika di nasional gimana, dan juga ketika ada KMNU ini perannya terkait dengan lembaga terkait dengan NU secara umum itu gimana, terkait dengan PBNU itu gimana. Nah, ini yang jelas mungkin teman-teman kalau sempat tahu itu, jadi kalau di KMNU itu ada KMNU tingkat PT perguruan tinggi, terus ada tingkat kampus seperti itu. Jadi kayak kalau sampai saat ini masih di angka 29 di Nusantara, se-Indonesia gitu ya. Itu angka 29. Nah, itu dari KMNU PT ini naiknya ke KMNU regional. Jadi kayak ada regional 1, regional 2. Nah, kebetulan di KMNU UGM ini masuk ke regional 5. Regional 5 ini membawahi se-Jogja. Jadi kayak se-Jogja ini ada 7 KMNU PT seperti itu. Jadi kayak ada KMNU UGM, KMNU UNY, UIN dan juga yang lain. Jadi ini kayak aku rasa kader-kader dari teman-teman KMNU UGM pun ketika berdinamika katakanlah di nasional, di KMNU sendiri itu sampai saat ini sangat berpengaruh ya, dalam artian ketika perubahan produk hukum ataupun ikut serta mengawal terkait dengan arah gerak KMNU seperti apa, terus masa periodenya mau digimanakan dan sebagainya, apakah KMNU ini bakal tetap menjadi eksternal dari PBNU ataupun ke Banom dan sebagainya. Kan mungkin kalau teman-teman mungkin pengen tahu, jadi KMNU ini sendiri itu dia posisinya itu di eksternal PBNU gitu Kak. Jadi kayak kita itu nggak ada koordinasi yang secara struktural dengan PBNU. Jadi kayak teman-teman PBNU nggak bisa langsung mengintervensi kita. Jadi kayak kita itu ya udah, kita perkumpulan keluarga mahasiswa NU yang kita di eksternalnya PBNU seperti itu. Nah, itu harapannya selama untuk kedepannya KMNU kader-kader dari KMNU ini sendiri yaitu profesional di bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi kayak bisa mengisi posisi-posisi yang dirasa krusial di mungkin di negeri ini ya. Jadi kayak entah itu di menteri kah atau di BUMN kah ataupun di yang lain kah. Nah, ini stakeholder ini yang mungkin harapannya bisa diisi dari teman-teman KMNU seperti itu. Jadi kayak nggak melulu di politik seperti itu Kak. Jadi ya nah itu mungkin dirasa posisi-posisi itu yang
dirasa sangat diperlukan untuk kedepannya seperti itu. Mantap. Mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Waduh. Dan Bang Ipul sendiri gimana, Bang? Oke, nah buat aku sendiri tadi kan Munir udah menjabarkan tentang apa ya, posisi NU, posisi KMNU UGM terutama ya di tingkat nasional, di tingkat regional maupun peran-peran kedepannya seperti apa. Nah mungkin aku ingin menyampaikan gitu ya untuk teman-teman yang saat ini masih berdinamika di KMNU UGM maupun kedepannya yang masih lanjut, semoga tetap lanjut ya teman-teman ya, tetap lanjut, tetap dilestarikan gitu, jangan sampai apa ya berkurang gitu ya semangatnya. Pesan untuk teman-teman kedepannya adalah coba bawa gitu ya di KMN itu sebagai ruang wadah yang mengasihkan gitu ya, yang menyenangkan tanpa beban gitu. Artinya jangan melihat bahwa KMNU itu sebagai organisasi yang benar-benar kaku, organisasi yang hanya saklek yang hanya berfokus pada program kerja. Enggak, jangan kayak gitu pola pikirnya. Tapi bagaimana KMNU itu menjadi wadah teman-teman tadi. Niat awalnya adalah kita menjaga tradisi ke-NU-an ya, amaliyah NU, yasinan, tahlilan dan lain-lain. Itu yang jadi dasar teman-teman ikut bergabung, sehingga apa? Ketika teman-teman sudah ikut rutin yasinan, tahlilan dan kegiatan lainnya, kemudian teman-teman akan merasakan hadir gitu loh di tengah-tengah ruang KMNU UGM sendiri, kenal dengan teman-teman yang lain, maka itu secara nggak langsung ini pengalaman ya teman-teman, akan tumbuh rasa ya, kalau muluk-muluk bilang rasa cinta gitu mungkin ya, rasa senang gitu ya, tenang bisa ikut di KMNU. Nah itu menjadi itu secara nggak langsung akan hadir, akan muncul secara proses itu berlangsung. Nah sehingga jangan kemudian teman-teman hanya berfokus pada nanti kalau ikut KMNU itu jalan proker-proker, enggak gitu. Proker nggak jalan pun sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau misal mau itu loh ya, tapi kan tetap dijalankan, diusahakan tetap dijalankan supaya apa? Itu mewarnai kegiatan agenda-agenda di KMNU kayak gitu. Ya cuma teman-teman jangan hanya berfokus pada itu, tapi ada hal lain yang ya aku bisa yasinan, aku bisa tahlilan dan ikut majlisan ya, itu sering banget teman-teman kalian itu ikut majlisan, itu udah sangat mengasihkan gitu loh. Itu sisi asik yang aku rasa lebih ditonjolkan buat teman-teman kedepannya gitu, nggak hanya melulu tentang proker kayak gitu. Karena asiknya di KMN itu ya tadi bisa ikut majlisan tuh senang banget gitu loh, tenang gitu kan. Ada orang bilang, nah kita kumpul sama orang-orang yang berilmu, orang yang soleh itu kan adem hati nih. Nah itu jadi hal yang aku rasa apa ya, coba teman-teman rubah mindset dalam ikut organisasi di KMN itu sendiri gitu. Karena kalau teman-teman bilang, kadang aku ini Nadia sama Munir, ada beberapa kasus yang bilang maaf mas aku nggak bisa lanjut, aku takut nggak bisa amanah, nggak bisa bertanggung jawab. Yo kalian tinggal coba jalani dulu aja, ikut amaliyah rutin-rutinan itu aja pun aku udah seneng gitu loh, nggak harus teman-teman saklek. Karena kita juga menyadari teman-teman banyak kegiatan yang lain juga, kita nggak menuntut teman-teman harus ikut terus tuh nggak juga gitu, dibuat santai aja gitu. Jadi jangan kaku di kami itu orangnya asik, orangnya tetap apa ya, di bawah santai ya, tapi tetap ketika ada tanggung jawab, ada mana ya kita komunikasi bareng-bareng gitu. Kalian nggak sendiri gitu, kalian ada orang-orang lain yang support ya, dari majelis suro, dari teman-teman PH itu bakal support juga. Yang penting, hal penting adalah ayo dibangun komunikasi, itu yang menurut aku penting ya buat kedepannya, buat ini teman-teman ya yang besok, semoga lanjut semuanya gitu. Amin. Tapi emang bener sih sebenarnya itu, kalau dari aku sendiri ya beberapa kegiatan yang sebenarnya itu di luar proker tuh justru mengasihkan, itu bisa jadi sarana bonding gitu, iya enggak sih? Betul. Karena misal kemarin tuh kalau misalkan kalian tahu ya, sebenarnya tuh di KMNU sendiri tuh juga mewadai kalian-kalian yang suka hobi olahraga gitu. Misalkan ada futsal, sering banget kan? Iya sering banget ya, kita futsal. Terus ada yang muncak juga guys, iya enggak sih? Muncak, terus masih banyak banget, ada badminton dan sebagainya gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, harapanku itu mungkin lebih ke ini sih, teman-teman itu kita siap dan mampu dari segi KSE. Nah kalau aku pernah dapat materi itu tuh, KSE itu knowledge, skill and achievable gitu. Jadi semampunya dia gitu buat bisa berkontribusi di organisasi gitu. Nggak melulu seperti yang Bang Ipul tadi katakan juga ya, sebenarnya proker nggak jalan nggak apa-apa gitu. Seenggaknya ngetok wae iki wis seneng gitu ya nggak sih?
Betul, 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 betul. Senang banget. Ya. Ya. Nah, ini Cuma mungkin datang. mungkin ini juga ya Kak. Jadi yang perlu diluruskan bahwa proker ini bukan yang utama gitu loh. Jadi kayak proker ini tuh jadi salah satu cara ataupun salah satu media untuk kita itu menghidupkan organisasi. Nah, jadi kayak ketika satu cara ini itu nggak bisa jalan atau nggak berhasil, ya udah kita pakai cara yang lain gitu. Jadi kayak nggak harus mati-matian kita itu ngejar proker, nanti kalau dimarahin sama alumni gimana dan sebagainya, ya udah nggak usah pikirkan itu. Soalnya ini dinamika teman-teman, dan teman-teman harus bisa meminimalisir adanya intervensi dari teman-teman alumni seperti itu sih. Jadi kayak ya udah santai aja gitu loh. Proker bukan yang utama seperti itu. Siap, Komandan. Mungkin ini ya sesuai dengan judul podcast kita itu kan akan dibawa kemana KMNU selanjutnya gitu. Waduh. Akan dibawa Mungkin kemana dari ini? siapa dulu ya? Dari Bang Ipul nih. Mungkin sepatah dua kata deh. Selama kepengurusan ini tuh gimana dan harapannya apa untuk kepengurusan selanjutnya? Berhubung kalian berdua kan juga mau demis. Demis, gitu, ya. guys. Mereka mau demis guys. Gimana nih? Oh, Oke. Oke, Bang Munir. Kalau tadi pertanyaannya mau dibawa kemana, KMNU ini lebih mungkin jawabannya ya sesuai dengan marwahnya aja sih. Lebih jadi kayak KMNU ini sendiri, kita kan kalau di NU kan mengenal istilah kayak apa ya? Kalau teman-teman tahu kan istilahnya al-muhafadzatu ala qadimi sholih gitu-gitu ya. Wal akhdhu bil jadidi aslah gitu-gitu ya. Artinya apa tuh, Bang? Nah, itu kan artinya apa tuh Bang Messi gitu kan. Kalau biasanya kalau orang-orang sekarang kan gitu kan. Nah, itu kan menjaga ataupun merawat sesuatu hal yang lama yang masih relevan gitu ya, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih relevan. Jadi kayak mungkin teman-teman ketika di era sebelum COVID ataupun di era sebelum online itu kan kita nggak tahu nih dinamika terkait dengan penggunaan media online, meeting, Zoom dan sebagainya. Nah, ini ketika kita dihadapkan dengan suatu peristiwa, dengan suatu keadaan, mau nggak mau kita harus bisa survive. Nah, ini mungkin salah satu harapanku di sini. Jadi kayak KMNU kedepannya tetap bisa survive bagaimanapun keadaannya, walaupun sebenarnya di KMNU ini sendiri di KMNU ini sendiri sebenarnya di tiap tahun itu udah ada panduan capaiannya Kak. Jadi kayak grand design lah katakanlah seperti itu. Jadi kayak grand design di tahun ini seperti apa, tahun ini seperti apa. Tapi terlepas dari itu semua kan kita nggak tahu keadaannya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan seperti apa. Nah, ini harapannya KMNU sendiri ini bisa tetap bisa tetap survive lah dengan keadaan apapun, dengan sifat yang fleksibelnya KMNU ini sendiri. Tak rasa bisa survive dan juga bisa tetap bermanfaat buat anggota ataupun buat teman-teman yang lain seperti itu, baik di tingkatnya mungkin di PT, di perguruan tinggi, ataupun di secara menyeluruhnya di Indonesia seperti itu Kak. Kalau di aku mungkin itu ya. Mungkin apalagi juga kita udah memasuki era digital gitu kan ya. Betul sekali. Bang Ipul gimana? Oke, nek dari aku mungkin tadi menggarisbawahi tentang kalimat merawat ya. Ya, tetap harus dirawat teman-teman. Apapun kondisinya, ayo tetap dirawat KMNU gitu. Jangan sampai mati suri atau apa. Tetap dirawat. Eman-eman banget gitu. Kalau KMNU sebagai ciri khasnya ya, tadi aku nggak berhenti bilang tentang amaliyahnya, itu menjadi ciri khas KMNU itu sendiri gitu. Perlu dirawat banget. Nah, kemudian tadi juga menimpali kata Nadia terkait ya kita di era digital saat ini, inovasi kita untuk berkembang di jalur dakwah yang inovatif itu juga penting. Ya, kita ranahnya digital, kita main di media sosial. Aku rasa bisa kita kembangkan ke arah sana juga gitu. Kita menghadirkan NU itu seperti apa sih kayak gitu. Mungkin belum banyak orang-orang yang awam ya yang tahu tentang NU, atau bahkan orang NU sendiri yang merasa belum tahu gitu NU sendiri, mengenal gitu. Nah, aku rasa KMNU dengan fleksibilitasnya ya, kita nggak berpihak pada gerakan politik gitu ya, kita netral, artinya kita punya semangat dan punya kedinamisan dan juga kebebasan, dalam artian tetap substantif untuk bisa tadi
menjadi bagian dari dakwah NU ya. Kita mengenalkan bagaimana kemudian Islam yang rahmatan lil alamin ya, Islam yang merangkul semua orang bukan memukul ya, Islam yang ya kalau teman-teman meneladani Gus Dur itu ya, bagaimana kemudian Gus Dur membawa Islam itu Islam yang mengasihkan gitu, Islam yang menyenangkan gitu. Kita bisa belajar dari kiai-kiai NU juga ya, bahwa dakwah itu nggak yang harus apa ya kaku mengkafir-kafirkan atau apa. Kita bisa belajar bagaimana kultur budaya Islam di Indonesia yang harus dirawat gitu. Nah, NU, Kemenlu khususnya itu punya peran di sana gitu. Harus menghadirkan Islam dengan ciri khas ke-Indonesiaannya, bukan kemudian kita merubah dasar keislaman yang sudah terjaga dari ribuan tahun, tapi kita menciri khaskan ya Islam di Indonesia, Islam yang mengasihkan. Itu yang aku rasa Kemenlu itu bisa bermain. Nah, mungkin salah satu ranah yang bisa kita kembangkan ya tadi, mungkin aku sangat tertarik untuk dikembangkan di ranah digital ya, media sosial. Kita buat konten-konten yang menarik. Aku rasa Kemenlu itu belum nampak di sana gitu. Masih belum mau muncul gitu ya, masih malu-malu mungkin ya. Nah, aku rasa itu yang aku harap kedepannya bisa diambil perannya buat teman-teman Kemenlu kedepannya kayak gitu. Siap, mantap. Mungkin untuk selanjutnya ini sih berhubung Mas Munir juga Bang Ipul mau demis, mungkin ada nggak sih tips, trik atau saran buat kepengurusan selanjutnya tapi dalam 3 kata? 3 kata? Iya. Cuma 3 kata? Cuma ini? 3 kata. 3 kata, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang? Nggak ya? boleh. Duh. Ini ya harus, boleh deh, boleh lebih, boleh kurang, nggak apa-apa, tapi lebih baik. Buat kepengurusan selanjutnya atau gimana? Buat kepengurusan selanjutnya. Apa ya Bang Bul ya? 3 kata. Oke. Kalau 3 kata mungkin yang pertama sabar. Terus yang kedua mimpi, dan yang ketiga mungkin apa ya? Lebih ke ngabdi. Jadi kayak kita harus benar-benar sabar, dan ketika kita melakukan apa ya, sebuah kesabaran, tak rasa dengan salah satu caranya itu dengan mengabdi. Dan aku selalu apa ya, selalu menekankan ini pada prinsipku. Jadi kayak jangan mudah untuk bermimpi, tapi jangan takut juga untuk bermimpi, seperti itu. Jadi kayak bermimpi itu boleh, tapi jangan mudah untuk bermimpi. Tapi jangan takut juga untuk bermimpi. Jadi kayak mimpi tapi tetap dengan koridor-koridor yang ada, seperti itu. Jadi kayak mungkin itu sih kalau dari aku. Ya, dari Bang Ipul? Tadi aku sebenarnya pengen pakai kata ngabdi ya, karena ini penting banget. Jujur aku penting banget. Ini yang kemudian aku rasakan sampai saat ini gitu. Tapi mungkin aku menambahkan niat. Nah, niat, kemudian bonding, dan yang terakhir kreatif. Tuh. Niat, karena coba perbaiki niat dulu teman-teman gitu. Kalau teman-teman di awal hanya sebatas ikut-ikutan, kayak cuma nyicipi doang, aku meragukan sih teman-teman bisa bertahan sampai lama. Apa ya, hanya melihat kulitnya aja. Teman-teman nggak punya daya juang, daya untuk lebih dalam masuk. Ya sebatas teman-teman datang ke sekre itu pun menandakan teman-teman niatnya udah cukup baik gitu ya. Niatnya udah pengen ketemu teman-teman gitu. Jadi niat perlu diperbaiki gitu. Bukan cari panggung gitu. Betul. Ngapain cari panggung, nggak usah gitu. Cari panggung itu apa sih? Nah, kemudian bonding ini penting juga gitu. Ya hampir semua organisasi bonding sebagai bentuk sarana kita mengenal gitu ya. Kalau misalnya orang mau nikah, ta'aruf ya. Ta'aruf, mengenal satu sama lain. Nah, di awal pertama kali ketemu mungkin masih canggung gitu ya. Pertemuan kedua mulai nih agak cair gitu ya. Pertemuan ketiga mungkin udah los gitu ya, udah asik, udah tahu karakter masing-masing. Nah, itu akan terbangun komunikasi, dan ya harapannya menjadi partner ya, support system di dalam organisasi itu sendiri. Udah putus lah ya urat palunya. Nah, nah itu. System. Nah, yang terakhir adalah kreatif ya. Tadi aku beberapa harapanku tadi bahwa ayo Kemenlu tumbuhkan kreatif dalam bidang tadi, inovasi-inovasi dakwah ya, di mungkin media sosial, yang aku rasa ini hal yang aku tidak mengatakan itu mudah, tapi kayaknya kok
bisa dijalankan gitu. Nggak sesulit kita mengadakan kajian secara luring langsung gitu. Tapi ini kita hanya butuh riset, coba lihat-lihat, kemudian kita kreatifkan apa ya yang menarik buat ditampilkan di media sosial. Nah, itu aku tadi harapanku itu di digital itu, maka kata kreatif itu aku titipkan ke teman-teman ya gitu. Mantap mantap. Oke, memang menarik sekali buat kita ngebahas rencana kedepannya itu gimana, karena emang sebuah organisasi itu kalau misalkan kita nggak ada yang nerusin itu emang agak waduh susah banget gitu loh guys, ya nggak sih? Oke, mungkin ini ya Bang, sebelum aku tutup nih, aku mau minta tolong nih buat Mas Murni juga Bang Ipul menghadap ke kamera kemudian mengucapkan yang mana? Yang ini aja, yang sana. Ini, ya, buat ngucapin selamat lebaran karena kita udah hamin berapa ini? Hamin 4 ya? Hamin 4 atau hamin 5 lebaran. Nah, ini tinggal kita itu mau lebarannya kapan. Nah, ini kan sih, kalau dari teman-teman yang itu kan memang masih nunggu hilal kan, Rukyatul Hilal. Kalau tapi dari teman-teman Muhammadiyah kan udah ketahuan kan dihisab. Tapi nggak ada salahnya bisa ngucapin selamat lebaran juga. Oke, mungkin kalau nanti teman-teman udah ada yang ikut lebaran duluan juga nggak apa-apa ya. Mantap. Dipertanyakan nih keilmuannya. Wah, parah banget sih. Ya jadi buat teman-teman sedikit aku tangkap juga dari Mas Muna juga Bang Ipul, kalau di KMN sendiri itu kita nggak terlalu saklek, kita santai banget guys. Jadi kita jalan ya tinggal di jalan gitu. Nggak ada yang namanya kayak kamu harus ini, kamu harus itu, nggak ada kayak tuntutan yang terlalu ditekankan gitu, nggak ada gitu. Jadi santai aja nggak sih? Nah ini mungkin ini ya menambahkan juga ya Kak, terkait dengan itu ya. Jadi kayak mungkin kalau di organisasi lain ada istilahnya kayak kanda, di HMI ada kanda, di teman-teman PMI ada sahabat. Nah ini kenapa kok, mungkin kalau teman-teman menanyakan kenapa kok di KMNU nggak ada? Karena memang kita inginnya lebih kayak fleksibel. Dalam suatu waktu kita bisa jadi teman, jadi sahabat. Dalam suatu waktu kita bisa jadi orang tua, katakanlah bisa menasihati ketika teman kita itu katakanlah menjalankan kekeliruan seperti itu. Tapi dalam satu waktu juga kita benar-benar bisa jadi bestie ya kalau istilahnya kalau sekarang ya. Jadi kayak kita so fleksibel itulah. Jadi kayak nggak ada istilahnya kita itu harus jadi sahabat, jadi kanda dan sebagainya, tapi yang jelas kita lebih ke ranah fleksibel seperti itu. Berarti bisa juga nih dapat jodoh di sana. Nah, mungkin nah itu mungkin itu jadi salah satu fun fact juga deh. Jadi kayak mungkin kalau podcast ini nanti kalau tayangnya udah satu hari 2 hari setelah ini mungkin teman-teman bakal tahu ya, bakal tanggal 29 nanti bakal ada KMNU wedding ya. Jadi kayak teman-teman kayak yang cowok dari KMNU, ceweknya dari KMNU juga. Nah, ini kita dapat dapat pasangannya di sana gitu. Nah, ini tapi yang jelas yang patut kita tegaskan adalah ini tuh jadi salah satu bonus gitu ya, enggak tujuan utama gitu ya. Jangan sampai ini dijadikan tujuan utama gitu ya. Kan parah ya. Masa jadi KMNU jadi biro jodoh kan enggak lucu kan ya. Oke, mantap. Memang agak-agak ya. Mantap banget. Aku sampai speechless gitu. Wah, ternyata ada juga gitu. Ya, ternyata. Mungkin dari aku mungkin cukup sih Mas buat kita sharing-sharing terkait ini. Mungkin kalau sekarang mau dilanjut bisa banget di tempat ngopi biasanya ada di mana? Kobesa 2 ya? Kobesa 2. Kalau di teman-teman KMN itu ada tempat ngopinya itu biasanya di Kobesa 2. Ya, kalau enggak itu di Mato 4 itu di daerah Concat. Nah, itu biasanya Bang Ipul dan kawan-kawan kalau ngopi. Jadi kita tuh ngobrol tuh enggak cuma ada di Sekre, enggak cuma ada di sini di Martia gitu, tapi kita juga di kafe-kafe juga gitu guys. Karena juga namanya ngopi kan, gitu. Walaupun sampai sana pesennya es teh kayaknya. Bener banget, ngirit Mas, ngirit. Oke, mungkin dari aku cukup segitu. Dari Mas Munir atau Bang Ipul ada lagi yang mau disampaikan? Dari aku saya rasa juga cukup Kak. Cukup Bang Ipul. Terima kasih.
Mungkin dari aku cukup itu aja. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang mungkin salah dari kami bertiga, kami mohon maaf. Mungkin buat closing nih ya, aku mau nyemangatin teman-teman buat yang saat ini juga masih ada kuliah, masih ada laprak, masih ada praktikum juga, tetap semangat karena itu juga bagian dari ibadah di bulan Ramadan kita tahun ini. Dan jangan lupa join KMNU karena KMNU adalah tempatmu pulang, tempatmu berjuang, ya enggak? Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu aja dari KMNU Talks kali ini. Aku Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, aku Munir dan Bang Ipul, Bang Ipul mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon Mohon maaf lahir dan batin.